Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya, dan dijauhkan dari segala penyakit. Nah, Ustazah akan langsung saja di tema 5 ini. Oh ya, sebelum Ustazah sampaikan, hari ini atau bab kali ini kita akan belajar tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, bab 5-nya ini materinya tentang apa ya? Materinya coba kita baca bersama dari judulnya. Kerjasama dalam keberagaman di rumah. Jadi, meskipun kita beragam atau berbeda-beda di dalam rumah, kita harus saling bekerja sama. Supaya apa? Mewujudkan kehidupan yang rukun. Nah, selanjutnya, coba perhatikan lirik lagu Lihat Kebunku. Di situ, baris yang paling terakhir ada Mawar melati semuanya indah. Nah, meskipun berbeda, mawar dan melati, mawar biasanya rata-rata berwarna merah dan melati berwarna putih. Kalau kita bisa menjadikan satu, maksudnya ditata ketika punya kebun bunga. Nah, kalau sudah ditata, pasti jadi apa? Terlihat indah. Nah, itu adalah contoh dari kerjasama. Meskipun kita di rumah itu berbeda-beda, berbeda kegemaran, berbeda kegiatan, terus kalau berbeda ciri khasnya, kita harus saling menghargai dan menghormati dengan keluarga kita sendiri, dengan ayah, dengan mama, dengan kakak atau dengan adik. Nah, kalau nanti ada waktu luang, kita boleh menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Kira-kira masih ingat nggak ya liriknya? Kalau tidak ingat, coba nanti dicari di YouTube ada. Selanjutnya, tadi Ustazah sudah menyampaikan tentang kerjasama. Kira-kira kerjasama itu apa ya? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Dilakukannya juga sama-sama. Namanya kerjasama. Nah, kerjasama itu bisa dilakukan lebih dari satu orang. Kalau satu orang namanya bukan kerjasama, tapi apa? Kerja sendiri. Jadi kalau kerjasama itu minimal ada 2 orang. Jadi kalau misalkan ditanya kerjasama itu dengan berapa orang ya? Berarti dengan apa? 2 orang atau lebih. Nah, kembali lagi dengan kerjasama. Nah, kerjasama dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya apa ya Ustazah? Contohnya ketika kita membersihkan rumah, tujuannya apa? Supaya rumahnya bersih, supaya rumahnya rapi. Nah, tujuannya kan itu. Terus kalau dilakukannya, apakah semuanya menyapu? Apakah semuanya mengepel? Ataukah semuanya mengelap kaca? Nah, tidak. Jadi kalau kita kerjasama pasti ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang mengelap meja, mengelap kaca, mengelap barang-barang yang ada di rumah, terus cuci piring. Nah, kalau kita kerjasama, kita akan dibagi dengan kemampuan kita. Contohnya kalau anak-anak, apakah kalau anak-anak harus ikutan bersih-bersih yang berat, contohnya membersihkan kamar mandi, membersihkan, mengepel. Nah, itu adalah pekerjaan yang berat. Jadi kalau misalkan kalian masih anak-anak, pasti diberi tugasnya yang mudah-mudah. Contohnya menyapu, terus mengelap meja. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan selesai makan, hanya mengantarkan piring kotor ke dapur. Jadi kalau kita membagi tugas dalam membersihkan rumah harus sesuai dengan kemampuannya. Kalau anak-anak tidak diberikan tugas yang berat. Jadi nanti yang berat-berat tugasnya mama sama papa ya. Nah, itu tadi sekilas tentang pengertian kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan memiliki tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan yang sama. Ustazah lanjutkan. Setelah ini Ustazah akan membahas tentang contoh-contoh kerjasama yang ada di rumah serta manfaat ketika melakukan kegiatan tersebut. Silakan diperhatikan. Nah, sebelum kita menuju ke contoh, Ustazah tambahi lagi. Nah, kegiatan yang kita lakukan bersama keluarga itu, kita harus apa? Saling tolong-menolong. Contohnya, misalkan ketika kita menyapu, tetapi kita tidak bisa membersihkan yang di bawahnya meja. Misalkan susah, berarti kita harus apa?
minta tolong kepada mama atau papa untuk menggeser benda tersebut supaya kita bisa melanjutkan menyapu. Nah, tolong-menolong itu adalah bagian dari kerjasama. Jadi kalau di rumah saling tolong-menolong nggak apa-apa, tetapi ketika kita minta tolong harus menggunakan apa? Bahasa yang sopan, bukan memerintah, tetapi minta tolong. Tolong gitu ya, bukan langsung memerintah. Ambilkan barang ini, ambilkan barang itu, tetapi harus dengan kata minta tolong. Nah, itu merupakan salah satu sifat yang baik, minta tolong. Selanjutnya, nah, Ustazah akan memberikan contoh kerjasama di rumah. Contohnya ketika bangun pagi, yaitu merapikan tempat tidur. Kalau kita tidak bisa merapikan sendiri, boleh minta tolong ke mama atau papa untuk dibantuin. Dibantuin loh ya, bukan disuruh mama atau papanya merapikan sendiri, terus kalian tidak mau membantu. Nah, itu namanya bukan kerjasama, tapi apa, kerja sendiri. Kalau misalkan kerjasama harus 2 orang, kalian minta tolong kepada mama atau papa berdua merapikan tempat tidur. Seperti yang ada di gambar ini. Terus manfaatnya dari kegiatan ini apa? Yang pertama, pasti tempat tidurnya menjadi rapi. Terus kalian sama mama sama papa bisa apa? Bisa misalkan mengobrol bersama, terus bisa bercanda, terus mewujudkan suasana rukun di dalam rumah. Nah, itu tadi yang pertama, merapikan tempat tidur. Siapa di sini yang kalau pagi merapikan tempat tidurnya bareng sama orang tuanya atau sama mama atau sama papa? Nah, itu sudah termasuk contoh kerjasama di dalam rumah. Selanjutnya, nah ini ketika makan atau selesai makan. Kalau kita selesai makan, jangan langsung ditinggalkan. Kita bisa bekerja sama merapikan meja makan. Nah, contohnya apa? Bisa mengangkat piring kotor ke dapur, terus atau bantuin ngelap meja, terus merapikan yang misalkan makanannya yang harus ditutupi. Nah, itu contoh kegiatan kerjasama setelah makan. Manfaatnya apa ketika melakukan kerjasama? Yang pasti yang pertama, meja makannya bersih dan rapi lagi setelah digunakan. Terus manfaat dari kegiatannya apa? Kalau kita melakukan kegiatan bersama-sama, maka pekerjaannya akan menjadi lebih ringan. Kalau misalnya kita tidak mau membantu membawakan piring kotor, mengelap meja, terus semuanya yang ngerjakan mama sendiri, kira-kira mamanya capek apa enggak ya? Nah, pasti rasanya capek. Kalau kita bisa membantu, mama akan merasa senang dibantu sama anaknya. Terus juga dapat pahala karena kita bisa membantu orang tua. Selanjutnya, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan. Merapikan rumah bersama-sama. Coba perhatikan, ada yang mengepel, ada yang menyapu, ada yang ngelap pakai air itu. Terus ada yang menata barang-barangnya. Nah, semuanya melakukan kegiatan berbeda-beda. Manfaatnya dari kegiatan ini apa? Pekerjaannya menjadi lebih ringan karena semuanya dikerjakan bersama-sama. Terus rumahnya menjadi bersih. Nah, siapa di rumahnya yang sering melakukan kegiatan seperti ini? Membersihkan rumah bersama-sama dengan keluarga, dibagi tugasnya masing-masing supaya adil dan cepat selesai juga kegiatannya karena dilakukan bersama-sama. Selanjutnya, tadi membersihkan rumah, sekarang membersihkan halaman. Nah, kalau kegiatannya bersama-sama, maka pekerjaannya akan menjadi lebih ringan. Coba kalau kita menyapu sendiri, capek nggak ya? Pasti rasanya apa? Capek. Kalau kita kerjanya bareng-bareng, bersama-sama, maka pekerjaannya akan menjadi lebih ringan, cepat selesai. Nah, selanjutnya, merapikan mainan. Siapa kalau yang sudah selesai bermain tidak mau merapikan mainannya? Nah, gak boleh ya. Kalian sudah kelas 1, sudah pinter, sudah gede, sudah tahu mana yang baik dan kurang baik. Jadi kalau kita selesai bermain, sebisa mungkin harus dirapikan sendiri mainannya. Kan itu mainan kita yang bermain. Jadi
harus dirapikan terlebih dahulu kalau sudah selesai. Manfaatnya apa? Kalau kita merapikan mainan, kalau misalkan kita punya adik atau punya kakak, terus kita main sama-sama, kalau kita merapikannya sama-sama, maka pekerjaannya akan menjadi lebih ringan. Terus kalau misalkan Ustazah, aku tidak punya kakak, dan aku tidak punya adik, aku mainannya sendiri. Kalau misalkan berat untuk merapikan sendiri, boleh minta tolong mama atau papa dibantu. Bukan menyuruh loh ya. Jadi kita minta tolong mama atau minta tolong papa dibantuin merapikan mainan. Jadi merapikannya berdua dengan mama atau dengan papa. Nah, kalau mengerjakan bersama-sama maka pekerjaannya lebih ringan dan lebih cepat selesai. Selanjutnya, yaitu apa, di rumah kita bisa belajar bersama. Belajarnya nggak harus belajar pelajaran, boleh mengaji bersama. Nah, seperti itu. Itu contohnya kerjasama di dalam rumah. Manfaatnya apa kalau kita belajar bersama? Kalau misalkan kita punya kakak, terus kita belajar, kita nggak tahu, kita bisa tanya sama kakak. Nah, bisa tanya sama kakak, nanti diberitahu sama kakaknya. Nah, manfaatnya itu saling membantu jika ada yang belum bisa. Terus misalkan adiknya enggak tahu, kita bisa memberitahu adik. Kalau kita bisa membantu orang lain, bagaimana sih perasaan kita? Kalau kita bisa membantu orang lain itu perasaan kita senang, plong gitu ya. Karena kita mengurangi kesusahan orang lain. Siapa di rumah yang sering belajar bersama, meskipun itu belajar mengaji atau belajar pelajaran. Nah, kalau di rumah, saling membantu. Kalau adiknya nggak bisa, kita bantu adik. Terus kalau kita nggak bisa, kita bisa minta bantuan kakak atau mama dan papa. Selanjutnya, nah coba perhatikan. Ayahnya sedang memperbaiki jam dinding. Misalkan jam dindingnya baterainya habis. Terus ayah mau memperbaiki. Nah, biasanya orang-orang yang lainnya, yang penghuni rumah lainnya bisa membantu ayah. Contohnya, misalkan ibunya megangi tangganya supaya tidak goyang. Nanti kalau goyang, ayahnya bisa jatuh. Jadi, kalau di rumah ada yang membutuhkan bantuan, kita harus membantu. Nah, salah satunya ini, kalau ayah butuh bantuan, kita harus membantu ayah. Manfaatnya dari kegiatan ini, ketika ayah membetulkan seperti ini, kita bantu, kita pegangi tangganya, ayah akan merasa aman supaya tidak jatuh. Terus pekerjaannya juga cepat selesai. Terus alatnya atau lampu atau jamnya sudah bisa berfungsi dengan normal seperti biasanya. Selanjutnya, nah, maaf ya, ini tulisannya Ustazah belum diganti. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini belajar tentang sepeda. Nah, belajar sepeda itu kita membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin kita tiba-tiba bisa sendiri. Nah, kita biasanya dibantu oleh mama atau papa. Manfaatnya dari kegiatan ini apa? Kalau kita minta tolong atau minta bantuan papa, kita bisa naik sepeda dengan aman. Kalau misalnya kita mau jatuh, ada yang mau nolongin. Terus kalau kita mau memulai, ada yang megang dari belakang. Terus kalau kegiatan ini dilakukan terus-menerus, maka si anak bisa naik sepeda. Nah, itu salah satu kerjasama ketika berlatih sepeda. Manfaatnya yaitu supaya cepat bisa naik sepeda dan menumbuhkan rasa rukun atau hidup rukun di dalam keluarga. Selanjutnya, ketika ibunya sakit, nah semua orang yang ada di keluarga selain ibu, ada anak, ada ayah, bisa membantu merawat ibunya. Merawat ibunya dibagi-bagi tugasnya di sini. Kalau ibunya sakit, ayahnya masak buat anak-anaknya. Kalau misalkan di rumah tidak ada pembantu ya, jadi ayahnya memasak untuk anaknya, terus anaknya ada yang jagain ibunya, terus anaknya ada yang bantuin membersihkan
rumah. Nah, manfaat dari kegiatan ini supaya apa tujuannya? Ibunya cepat sembuh. Nah, kalau ibunya sudah cepat sembuh, nanti ada yang merawat anaknya, ada yang masakin anaknya. Nah, semua kegiatan yang dilakukan oleh anak dan ayahnya ini punya tujuan yang sama supaya ibunya cepat sembuh, nggak sakit lagi. Kasihan ya kalau sakit. Kalau ibu sakit itu rasanya rumah tidak ada yang mengurus. Nah, anaknya nanti tidak ada yang masakin, tidak ada yang membersihkan rumah. Nah, kalau ibu sakit, kita harus merawat ibu. Meskipun di rumah ada pembantu, kita tetap harus merawat ibu dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya, mengambilkan air minum, terus menjaga ibunya supaya ibunya tidak kesepian. Nah, diajak ngobrol ibunya supaya cepat sembuh. Karena kalau sudah sakit, biasanya apa? Anak-anaknya bisa menghibur. Kalau anaknya sudah suka menghibur, ibunya senang, jadi cepat sembuh. Nah, itu tadi tentang contoh-contoh dan pengertian kerjasama yang ada di rumah. Jika ada yang ditanyakan dari materi ini, boleh berkomentar di Google Classroom. Nanti akan Ustazah balas di sana ya. Sekian dari Ustazah Holidah dari materi bab 5 ini. Kurang lebihnya, mohon maaf semuanya dan terima kasih. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.